Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hamam MPD PhD, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ujian komprehensif untuk mahasiswa PPG atas nama Ibu Nina Sumantini. Apakah Ibu Nina dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Sudah Ya, siap mengikuti ujian ya Bu ya? insya Allah siap. Insya Allah siap. Baik. Saya akan memberi kesempatan kepada Ibu untuk presentasi modul ajar, kurang lebih waktunya 3 sampai 5 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'inu ala umri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi azmain amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Aprilia Ria Aldisti, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Hamam SPD PhD. Perkenalkan, nama saya Dina Sumantini, asal dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar yang telah saya susun. Di modul ajar saya ada informasi umum, ada nama penyusun, instansi, kemudian tahun penyusunan, semester, mata pelajaran, submaterinya di sini ada bab 1 menyayangi anak yatim, submateri memahami pesan pokok Quran Surat Al-Ma'un. Kemudian ada kompetensi awal, di sini peserta didik sudah bisa membaca Al-Ma'un dengan baik dan benar. Peserta didik sudah dapat mengetahui Quran Surat Al-Ma'un secara umum. Kemudian ada profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alaminnya. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, dan bernalar kritis. Profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai yaitu berkeadaban, keteladanan, dan musyawarah. Sarana prasarananya ada buku guru, buku peserta didik, ada LKPD, ada laptop, kemudian LCD, PPT, speaker, dan papan tulis. Model pembelajarannya yaitu PBL atau Problem Based Learning, di mana di sini gunakan berbagai kemampuan berpikir peserta didik untuk mengatasi masalah dalam lingkungan nyatanya. Metode pembelajarannya yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Yang keduanya ada kompetensi intinya, di mana tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis dan menjelaskan 5 ciri-ciri orang yang mendustakan agama berdasarkan pembacaan Quran Surat Al-Ma'un secara jelas dan benar. Yang keduanya, peserta didik dapat memberikan 5 contoh penerapan pesan pokok Quran Surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Kemudian ada KKTP, ada pemahaman bermaknanya, ada pertanyaan pemantiknya. Lalu di kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan selama 10 menit, di mana guru membuka pembelajaran dengan salam, kemudian memeriksa kehadiran peserta didik, lalu berdoa, membaca surat-surat pendek, menyanyikan lagu nasional, kemudian dilanjutkan dengan ice breaking, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Di kegiatan inti, di sini guru diberikan suatu masalah untuk diselesaikan secara berkelompok. Lalu guru mendampingi atau mengawasi jalannya proses diskusi. Kemudian setelah proses diskusi selesai, peserta didik akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian guru memberikan penguatan setelah peserta didik mempresentasikan hasil. Di sini ada kegiatan penutup selama 10 menit. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian di sini juga di kegiatan penutup, guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran. Peserta didik diberikan tugas rumah atau PR, guru menyampaikan pembelajaran minggu depan atau pembelajaran berikutnya. Pembelajaran ditutup dengan doa, guru mengucapkan salam. Bu Nina tadi ngajar kelas berapa ya Bu? Di SD Bu, jadi semua, kelas 1 sampai kelas 6. Masya Allah. Kalau yang tadi modul ajarnya yang ditampilkan? Kelas 5 Bu. Kelas 5, Ya, fasenya fase? fase C. Fase C. Baik. Oke, Bu Nina. Iya Bu. Tadi Ibu menyebutkan model pembelajaran yang dipakai itu PBL ya. Iya Bu. Kalau Iya. tadi sudah menggunakan PBL ya, sintaknya apa Bu? Kalau di PBL, apa Uh, apa saja yang harus ada di PBL? yang pertama sintaknya yaitu pertama menyajikan suatu masalah. Yang Mm-mm. keduanya mengorganisasikan peserta didik, yaitu peserta didik dibuat kelompok.
Kemudian Ya. yang ketiganya, guru mendampingi peserta didik di dalam kelompok Mm-mm. tersebut untuk memecahkan masalah. Mm-mm. Selanjutnya, Mm-mm. peserta didik akan mempresentasikan hasil dari pemecahan masalah tersebut di depan kelas. Oke, Lalu ya. adanya refleksi di dalam Mm-mm. setelah peserta didik mempresentasikan. Oke, bagus sekali Ibu. Nah, dalam membuat modul ajar, tentu Ibu terinspirasi dari teori pembelajaran ya, Iya, Bu. yang kemarin sudah dipelajari dari Iya. pendalaman materi. Teori apa Bu yang dijadikan sebagai utama, teori utama dalam membuat modul ajar? Eh, Teori utama yang saya gunakan yaitu teori konstruksivisme, Bu. Iya, Di bisa mana dijelaskan? ya, Mm-mm. di mana teori konstruksivisme ini adalah yang menekankan lebih kepada siswa itu terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Contohnya Mm-mm. di implementasi modul saya, itu Mm-mm. siswa dibuat kelompok, kemudian diberikan Mm-mm. masalah, lalu disuruh mencari penyelesaian dari masalah tersebut. Oke, Itu, Bu. bagus sekali. Kalau teori behaviorisme, Ibu masih ingat, Bu? Masih, Bu. Ya, yang Insya Allah. seperti apa itu? Kalau teori Hmm? behaviorisme itu lebih kepada penerapan nilai-nilai, misalkan di dalam modul saya, Bu, Mm-mm. penerapan nilai-nilai keagamaan. Saya ngambilnya Mm-mm. kan tentang pesan pokok Quran Surat Al-Ma'un, salah satunya yaitu Mm-mm. menyantuni anak Mm-mm. yatim, Mm-mm. kemudian ada lagi berbagi kepada orang miskin dan kepada orang Mm-mm. yang membutuhkan. Nah, Ya, bagaimana anak itu bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, lebih kepada perilakunya setiap hari. oke, bagus sekali. Ya, kalau Bu Nina, Iya, sekarang kita beralih ke kurikulum merdeka ya Bu ya, iya, ke Bu. DBL ya, Differentiated Based Learning atau pembelajaran berdiferensiasi. Bu Nina kan ngajar kelas 1 sampai kelas 6. Iya, Bu. Apakah juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan seperti apa penerapannya? Alhamdulillah untuk diferensiasi saya sudah menerapkannya, Bu. Ya, Misalnya misalnya. dalam hal penyampaian materi, Bu. Ketika Mm-mm. anak itu kan kalau diferensiasi itu karakteristiknya berbeda-beda. Ya, Kemudian betul. tingkat pemahaman anak itu cara belajarnya juga berbeda-beda. Mm-mm. Yang pertama, ketika saya menyampaikan suatu materi atau instruksi itu tidak Mm-mm. cukup hanya satu kali, karena kita Ya, harus memperhatikan anak yang pemahamannya misalkan peringkatnya bukan peringkat satu. Nah, kita harus ya, lebih mendekatkan diri kepada anak yang pemahamannya kurang. Kemudian dalam ya. proses penyampaiannya juga, saya bukan hanya menyampaikan misalkan saya ceramah saja, tetapi Mm-mm. misal saya di dalam pembelajaran PAI itu ada pembiasaan, salah satunya yaitu Mm-mm. ketika misalnya eh, materinya tentang sifat wajib. Nah, saya Mm-mm. menggunakan media YouTube misalkan, dibuat nyanyian. Mm-mm. Karena ada Mm-mm. anak yang sulit sekali ketika menulis, dia tidak konsen. Pas saya Mm-mm. Mm-mm. ngasihkan musik, dia itu Mm-mm. happy, senang. Jadi Oke. tulisannya selesai, Bu. Gitu. Oh, Kemudian Masya ya, Allah. Ya. ketika akan pembelajaran juga adanya Mm-mm. literasi. Literasi Mm-mm. kalau guru kelas itu kan umum. Kalau saya Mm-mm. literasinya harus tentang kisah Nabi misalkan, silahkan nanti Mm-mm. request ke ibu mau kisah Nabi Mm-mm. apa. Nanti ada yang anak, Bu, Mm-mm. kisah Nabi Sulaiman. Nanti setelah Mm-mm. saya bercerita anak antusias, Bu, minggu Mm-mm. depan pinginnya ceritanya kisah Nabi Ibrahim. Itu seperti itu, Bu, dalam Oke. penyampaian proses. Kemudian Ya. dalam lingkungan juga, di Mm-mm. lingkungan misalkan ruangannya, Bu, itu Mm-mm. udah tertata mejanya itu Mm-mm. secara berkelompok, kemudian ada yang liter U, itu sudah Mm-mm. diterapkan di sekolah kami. Wah, luar biasa. Ya, keren sekali Bu Nina. Satu lagi Bu, Iya, Bu. sekarang beralih ke PTK ya Bu ya, Iya, Bu. penelitian tindakan kelas. Masih ingat judul PTK-nya Bu? Eh, Upaya meningkatkan hasil belajar PAI, Mm-mm. PBL menggunakan PBL, Bu. Menggunakan Iya, PBL. Oke, untuk meningkatkan materi hasil belajar siswa. hasil belajar Iya, siswa melalui PBL. iya. Iya, luar biasa Bu Nina, lancar sekali ya. Ini sepertinya sudah sangat siap. Saya senang sekali Bu Nina percaya diri menjawabnya dan sudah sangat siap. Kalau dari saya sudah cukup. Ambil kertas, Bu, Oh iya, sama Pak. alat tulis. Iya, Pak. Udah, Pak. Tolong tulis surat Al-Fatihah lengkap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim
Dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sekarang saya akan konfirmasi, mohon dijawab ya. Iya, Pak. Pertama adalah makhraj huruf kha di mana? Ho di pangkal tenggorokan, Pak. Ho. Oke. Wau, Waw, mim, waw, ba mim, di mana? bibir, 2 bibir. Oke. Terus satu lagi hukum nun mati dan sukun. Itu di situ ada berapa bacaan? Ada min, di sini min, Min. nun mati Ya, min menghadap ya, fal Ko. fihim. Itu Itu idhar. bacaan apa, Bu? Idhar, Pak. Idhar. Idhar. Mati menghadap Terus ya, Ko. Tanwin fathah menghadap ya, Ko. oke, bagus. Lanjut ke Ali Imran 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Al-Qamariyahnya mana? Al-Samsiyahnya mana? Al-Qamariyahnya yang wal ardi, wal dari walnya. Kemudian kalau al-Samsiyahnya itu fil kholqis sama fil laili. Kenapa disebut Al-Qamariyah? Al-Qamariyah itu kan jelas di sini ada alif lam, lamnya itu mati, di depannya Jadi itu ada alif alif lam lamnya samsiyah. dibaca dengan jelas, Iya, gitu Pak. ya. Iya, Karena Pak. dipengaruhi oleh Huruf huruf al-samsiyah di depannya. Ya, oke. Kalau al-samsiyah? Alif lam samsiyah itu kan dihilangkan dibacanya. Karena di sini ada huruf alif lam, kemudian di depan huruf alif lam itu ada huruf al-samsiyah yang jumlahnya 14. Oke, baik. Thank you. Iya, Pak. Hatur nuhun, hatur Ya, nuhun. terima kasih juga, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih pada Bapak Hamam MPD PhD. Sekian dari kami. Marilah kita menutup ujian kompre atas nama Ibu Nina Sumantini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin.